Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel YouTube Gardelia. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hama penggerek batang yang menyerang pada malai padi yang sudah muncul ya. Dan kita akan bahas di sini dan akan kita berikan tips ya atau solusi bagaimana cara mengatasi beluk ya atau eh, hama penggerek batang yang menyerang malai ya. Apakah bisa ditangani, apakah masih ada solusi, dan kita akan bahas di sini. Dan sekaligus saya akan kasih bagaimana metode yang digunakan untuk mencegah hama penggerek batang menyerang tanaman padi atau malai padi lain yang sehat ya, seperti itu ya. Tonton terus video ini hingga akhir ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Hama beluk ini sebetulnya hanya sebutan. Hama utamanya adalah penggerek batang. Dan ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi hama sundep dan beluk. Beluk itu sendiri adalah kerusakan yang terjadi pada fase pembentukan malai atau fase generatif tanaman padi, ditandai dengan malai yang berwarna putih. Oke sahabat tani sekalian, beluk ini sebetulnya tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah. Nah, hal apa saja yang dapat kita lakukan ketika kondisi sudah tumbuh malai, namun kita ingin menyelamatkan malai lain dari serangan beluk? Cara yang biasa saya lakukan adalah aplikasi 3 dan aplikasi 2. Apa itu aplikasi 3 dan apa itu aplikasi 2? Aplikasi 3 yaitu 3 hari sekali dilakukan penyemprotan, dan aplikasi 2 yaitu 2 hari sekali dilakukan penyemprotan. Jadi misalkan untuk aplikasi 3 setelah penyemprotan, kemudian 3 hari kemudian kita semprot kembali. Dan aplikasi 2 ya sama ya, jadi setelah penyemprotan 2 hari kemudian kita lakukan penyemprotan lagi ya. Dan pastikan untuk sesekali melihat kondisi sawah tetangga. Pada umumnya jika area sekitar sawah kita terkena beluk, maka biasanya akan kurang lebih sama ya terkena beluk pula. Dan ini segera lakukan aplikasi 3, yaitu 3 hari sekali dilakukan penyemprotan. Apabila beluk sudah terlanjur parah, maka gunakan aplikasi 2, yaitu selang 2 hari lakukan penyemprotan. Bahan aktif yang digunakan pada penyemprotan adalah emamectin benzoat, dimehipo, dan jika ada dana lebih dapat menggunakan spinetoram. Untuk bahan aktif dimehipo, saran saya naikkan konsentrasinya menjadi 2 kali lipat dari dosis standar atau dosis biasanya. Hindari penggunaan obat hama berbahan aktif abamectin. Setelah dilakukan aplikasi 3, kita harus mengamati kondisi sawah kita ya. Jika kondisi beluknya tetap, ya patut kita syukuri. Namun bila mana justru malah bertambah beluknya, maka kita pergunakan metode 2 ya atau aplikasi 2. Para petani pasti berpikir, lah kok boros amat. Jadi begini ya rekan-rekan sekalian, kembali pada tujuan awal bahwasannya untuk menyelamatkan padi kita yang berharga atau bulir padi kita yang berharga daripada terkena beluk yang bisa membuat kerugian yang signifikan, kita lakukan penyemprotan aplikasi 3 dan 2 ini. Pada serangan hama penggerek batang tinggi, kuat dan tahanlah padi kita hingga 6-7 hari. Dan pada serangan hama penggerek batang yang rendah, itu bisa lebih lama lagi. Dan perlakuan aplikasi 3 dan aplikasi 2 ini daya dorongnya cukup kuat untuk mencegah hama. Hasil akan maksimal dan lebih jos lagi jika para petani sekalian menambahkan unsur kalium ya. Jadi unsur kalium ini dapat membantu pengerasan pada batang dan ini lebih efektif.
Rata-rata serangan hama penggerek batang yang mengakibatkan beluk ini terjadi ketika pada masa generatif pembungaan dan ketika bulir sudah keluar atau masak susu serta pengisiannya hampir maksimal, itu batang padi penghasil malainya sudah keras dan hama penggerek batang ini sudah tidak akan kuat lagi sehingga penyemprotan sudah dapat dihentikan pada fase ini. Selama ini, metode tersebut alhamdulillah cukup berhasil dan memberi dampak kaitannya dengan pencegahan. Apalagi aplikasi 3 ini sering saya gunakan. Silahkan sahabat tani sekalian dapat mempraktikkan metode ini dan jika ada hal lain yang ingin ditanyakan dapat melalui komentar. Baik sahabat tani sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya bisa memberi manfaat, dapat diaplikasikan pada lahan pertanian rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.